Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara seminar dan launching serta bedah buku dengan judul 99 Nasihat Facebook. Insya Allah di sebelah kiri saya sudah ada pemateri yang akan membahas tuntas bagaimana sih pentingnya positif dari yang namanya Facebook ini. Mungkin yang namanya dunia Facebook bukan hal yang tabu, karena hampir semua orang kenal, baik orang tua sampai anak-anak. Karena anak-anak sekarang sudah banyak mempunyai Facebook, masuk akun Facebook. Mungkin kalau dilihat dari perkembangannya, Facebook itu berkembang sekitar tahun 2007 dan 2008 dan sampai sekarang menjadi salah satu media sosial yang sangat digemari oleh anak muda. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan langsung oleh pemateri. Silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Garut, yang kami hormati pula para asatidz dan ustadzah serta santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Darussalam Garut yang kami cintai dan kami banggakan semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur sekali bisa bertatap muka di hadapan antum wa antuna semuanya untuk melaunching buku saya yang berjudul 99 Nasihat Facebook. Namun sebelum saya memperkenalkan buku saya, harus tahu dulu siapa diri saya sebenarnya, dari mana dan asalnya dari mana. Oke. Kita mulai dari perkenalan diri saya dulu ya. Nama saya tadi sudah disinggung sama Pak Kiai Rizky Boy Yasin, MPDI, baru MPDI-nya baru ya. Jurusannya saya dulu di pendidikan bahasa Arab, PPA. Jadi bukan berarti PPA pintar bahasa Arab, tetap saya akan masih belajar, saya masih masa bodoh. Jadi jangan merasa pintar. Nah, insya Allah ini bestseller di Unida di kantor. Nah, ini dia profilnya. Nah, nama sudah jelas, tanggal lahir di Cianjur 8 Agustus tahun 90. Kemudian udah nama ayah Ahmad Mustafa, ibu Mas Masito. Kemudian hobinya ya membaca, menulis, diskusi kalau lagi mau. Ya bukan lagi mau, memang senangnya. Kemudian cita-citanya pengen menjadi ulama yang intelek. Riwayat pendidikannya silahkan bisa dibaca sendiri di bukunya, sudah ada riwayat pendidikan dari SD sampai S2 sudah ada, sudah lengkap. Status saya masih apa ya statusnya nih? Maunya apa ya?
sama STNK? Tahu SIM sama STNK? SIM itu surat izin menikah. Tahu satu lagi STNK? Surat tanda nomor kamar. Jadi status saya masih aman. Tapi alhamdulillah gitu ya. Kalau masalah calon sudah ada gitu ya, sudah menanti. Cuma tinggal belum dapat SIM sama STNK aja dari KUA gitu aja. Perkenalan sudah cukup ya. Oke. Ya, selanjutnya itu nomor kontak saya yang bisa dihubungi. BBM, Facebook sudah ada insya Allah. BBM apa namanya, nomor telepon bisa dicatat boleh, sudah ada di sana. Nah ini dia foto saya. Pengalaman organisasi banyak sekali. Saya sudah pernah menjadi pertama dulu saya karena di Pondok Mereka Salam Sukabumi ya, TMI-nya di Pondok Salam Sukabumi, saya pernah menjadi bagian keamanan rayon dulu. Saya galak enggak? Saya dulu pernah galak, pernah nampar orang, pernah. Tapi saya serang enggak. Nah, terus jadi bagian pengajaran, takmir masjid, koperasi pelajar pernah. Saya 2 kali naik OPPM dulu. Jadi ada tambal sulam. Karena saya aktif naik tambal sulam duluan, jadi OPPM prematur saya itu bisa. Jadi saya orang lain belum naik OPPM, saya sudah naik OPPM menjadi bagian koperasi waktu itu. Sangkaan orang lain saya akan jadi bagian kesehatan katanya. Tapi ya takdir di bagian koperasi, ya biasalah kalau di koperasi enak. Saya mengalami bagaimana belanja di pasar, sudah semuanya. Di bagian ini koperasi banyak kesejahteraannya. Jadi tempat menurut saya ini naiklah beratnya gitu. Terus pernah juga saya pernah jadi reporter dulu. Reporter di majalah apa namanya? Majalah pondok pesantren, majalah santri gitu. Namanya KSI Ar-Rahman kalau nggak salah semuanya. Pernah reporter, ya nggak apa-apa lingkungan pondok. Terus ya itulah. Silahkan bisa dibaca pokoknya. Kalau saya baca satu-satu nanti waktunya kan kita sampai 8:30 ya. Yang putri katanya mau nyuci katanya, yang putra mau masuk kelas gitu. Oke. Nah, pengalaman seminar. Saya pernah dulu waktu SD tahun 2001-2002 itu menjadi utusan kecamatan. Waktu itu saya masih SD mengikuti Diklat Dai Kabupaten Cianjur, padahal waktu itu pesertanya minimal SMA. Saya masih SD kelas 6, paling kecil saya waktu itu kabupaten. Jadi saya ternyata banyak pengalamannya. Saya tuh masuk SD prematur juga sebetulnya, serba prematur. Jadi yang mestinya masuk SD 7 tahun, saya 6 tahun sudah masuk SD. Prematur, alhamdulillah. Kenapa? Karena kemauan keras waktu itu saya pengen sekolah tahun 96. Jadi saya nggak didaftarkan orang tua. Kalau kalian mungkin dimasukin orang tua yang daftar ke SD bahkan dipaksa-paksa. Kalau saya nggak, masuk sendirian ke sekolah, langsung diabsen sama guru. Ya nggak diabsen, jadi anak bawang lah istilahnya, anak bawang. Pernah saya itu tahun 96 waktu itu. Makanya saya cepet. Pernah ngikut ini juga apa namanya utusan ISIN. Bantor waktu itu sama Ustadz Yastik ke Darussalam, ke Brunei Darussalam. Nah, ke mana lagi seminar-seminar gua bisa dibaca dah. Sampai saya nyebutinnya satu-satu, saking banyaknya. Ini prestasi yang sudah diraih. Saya pernah jadi juara lomba Dai Daniyah Jabodetabek Banten tahun 2007, juara ketiga. Saya pernah mengikuti MTQ juara ketiga. Pernah dari mulai desa, kecamatan, kabupaten langsung ke provinsi Jabodetabek Banten, Jawa Barat, itu saya pernah. Alhamdulillah. Jadi sudah banyak prestasi. Mudah-mudahan saya bisa berprestasi lagi.
Saya pernah pernah mendengar dari kakak kelas saya, kalau usia 0 sampai 25 tahun kalian belum dapat prestasi apapun, kalian tidak akan sukses setelah usia 26, 27, 28 itu sulit mendapatkan kesuksesan prestasi-prestasi selanjutnya. Maka mumpung kalian belum usia 25, kalau saya sudah umur 25 sekarang ya, itu silakan banyak berprestasi dari segi apapun yang kalian senangi. Kalian senang hot, terus pelajari hot. Kalian senang pelajaran nahu, terus di nahu. Jadi itu di satu bidang. Jadi jangan terlalu nafsu gitu ya, saya pengen serba bisa. Enggak akan yang bisa, harus ada satu yang bisa. Nah ini enggak terlalu panjang. Nah ini waktu itu kami berfoto bersama dengan Menteri Menpora itu ya, Andi Malarangeng di mana di Darussalam bersama Ustadz Yasmi juga di samping saya itu. Ini saya oke di samping Pak Menteri, tapi yang Menporanya meskipun koruptor tidak apa-apa. Yang penting saya pernah pengalaman foto bersama Menteri. Lihat foto saya. Itu sebelum jadi koruptor, sebelum korupsi beliau. Nah ini saya waktu di Malaysia di IIUM. Saya pengalaman ke Malaysia, ninjak Malaysia pernah, alhamdulillah. Ini saya waktu ngisi acara on air radio Suara FM, Suara Guntur FM saya pernah ngisi on ya acara kajian itu dialog pernah. Nah itu sama. Nah ini saya setelah ujian perdana tercepat, betul kemarin saya tercepat. Dan itu pengujinya Pak Kiai Ahmad Hidayatullah, Pak Hafid, Pak Dihya, sama Pak Fairuz, guru besar saya. Saya diuji selama 1 jam itu, deg-degan juga sih, takut gak lulus. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, doa, serta kerja keras saya lulus. Nilainya lumayan lah, memuaskan. Nah ini saya waktu ngajar orang Turki, mahasiswa Turki yang belajar ke lidah, saya ngajar bahasa Arab. Mereka latar belakangnya belum bisa bahasa Arab, artinya hanya bisa bahasa Turki, bahasa Inggris pun nggak bisa. Itu gimana coba cara ngajarnya? Nah tantangan. Tapi alhamdulillah mereka bisa mengerti. Orang Turki ini asli. Kemarin pas bulan Ramadan kemarin, insya Allah sebentar lagi di Unida itu akan datang orang Amerika, kesempatan lagi ngajar bahasa Arab tuh. Jadi banyak kesempatan itu. Kita yang harus nyari, bukan kesempatan yang nyari kita, tapi kita harus cari kesempatan. Ya kan? Berarti kita yakin kesempatan nggak nyari kita yang nyari kesempatan. Gitu aja. Nah ini dia, saya waktu sama Dr. Adi Husaini, penulis Kemi 1, 2, 3 novel. Saya pernah foto bersama beliau. Nah ini foto-foto saya waktu itu SD kelas 1, ya salam, istir kelas. Nah itu dia foto-foto saya tuh. Jadi banyak perubahan ya kan. Tapi saya ingin cerita dulu, gini ya. Beda kan jauh ya. Tapi alhamdulillah orang banyak yang mengatakan ke saya ini, Mas kelas berapa? Saya kalau ditanya gitu, aduh, kenapa? Saya kan udah S2 ya, kelas berapa? Bingung, karena saking saya awet muda gitu katanya. Betul, fakta di lapangan. Nah, ini tentang buku 99 nasihat Facebook. Nah, buku ini memang merupakan buku motivasi. Ya saya sebetulnya awalnya saya dari iseng saya itu pertamanya saya nulis di status, karena iseng gitu. Nggak ada niat untuk membukukan, awalnya tidak ada, tulis aja. Tapi saya ketika lama kelamaan, kalau saya nulis nasihat terus ya gimana ya? Kalau dipikir, kalau dijadiin buku gimana ya? Jadi buku aja lah, Bismillah. Waktu itu belum ada judulnya apa ya kira-kira? Nah, ternyata lama-kelamaan saya terpikirkan, kayaknya harus buku judul 99 nasihat Facebook ini kayaknya. Ya, akhirnya lama-kelamaan saya terus nulis aktif. Kapan saya waktu nulisnya? Ya habis sholat tahajud, habis sholat
subuh, kadang-kadang habis sholat zuhur, kadang-kadang habis isya. Di mana ada waktu sempat saya nulis. Disitulah latihan nulis. Meskipun buku saya ini masih banyak kekurangan, tidak kalau dibandingkan dengan Ihya Ulumuddin itu nggak ada apa-apanya buku saya, hanya sebagian kecil. Tapi ya berusaha akan ada kepuasan tersendiri. Saya dalam menulis buku ini banyak rintangan, cobaan. Saya akan sedikit cerita bagaimana saya menerbitkan buku ini. Rintangannya apa sih? Mau tahu jawabannya? Oh, oke. Pertama saya tadi udah nulis ya, nulis sudah selesai. Saya berangkat waktu itu mencari penerbit, di mana ya penerbit? Bingung saya. Akhirnya saya searching di internet, di Google ketemu. Saya baca, oh WR penerbit. Saya masih ragu-ragu, takutnya ini apa namanya penipuan gitu ya, penipuan. Akhirnya saya saking penasaran, setelah selesai wisuda, saya berangkat ke Jogja. Saya hubungi teman saya di Jogja. Pas di Jogja saya di Malioboro. Waktu itu di Malioboro, karena waktu itu teman hari Jumat ya, saya nunggu teman lamaan gitu, kita bisa ketemunya habis zuhur karena beliau ngajar itu Ustaz Anton dulu, lama gitu. Akhirnya saya pergi dulu ke Mall Ambarukmo. Di Mall Ambarukmo saya naik Trans Jogja. Di Trans Jogja itulah saya tahu nggak apa yang terjadi. Tahu nggak? Disitulah saya terjadi kisah sedih. Sedih sekali. Kenapa? Saya kena hipnotis. Sampai HP saya hilang. HP waktu itu di nomor HP itu ada nomor penerbit sama nomor teman saya. Hilang HP saya. Saya kena hipnotis, ngobrol gini-gini. Pokoknya ini ambil pelajaran bagi kita semuanya. Kalau kita di mobil umum, dimanapun di bis, kalau ada yang ngajak ngobrol, jangan terbawa terbawa gitu. Saya terlalu terbawa waktu itu, terbawa gini-gini, terbawa. Akhirnya saya kena hipnotis dan ya singkat cerita HP saya diambil. Untung dompet saya nggak diambil ya, HP yang diambil juga nggak apa-apa. Tapi saya bawa HP 2, di nomor HP 1 lagi ada nomor telepon teman saya yang di Unida, namanya Ustaz Yoke. Saya telepon Ustaz Yoke, Ustaz ada nomor Ustaz Anton nggak? Ya, dikirim lagi nomor Ustaz Anton ke saya. Akhirnya bisa lancar dan habis itu saya bisa ya sudah lancar semuanya. Kalau udah satu kuncinya Ustaz Anton ketemu udah. Itulah kisah-kisah sedihnya itu. Saya udah hampir putus asa sebetulnya, buku ini udah saya pengen pergi gitu kan, udah pengen pulang aja, udah pengen rasanya pengen pingsan gitu. Sampai rumah setelah Jumat, hari itu Jumat lupa, bener, gitulah. Itu kisah singkat ya, tapi banyak kesedihan, tapi ada kesenangan juga setelah itu. Wajar, kalau kita naik terus gitu kan, pasti akan menemukan keindahan juga ya lama-kelamaan. Jadi tidak selamanya kita di bawah, pasti akan ada lika-likunya, dorong kanan kiri, sih wajar biasa gitu lah. Oke, nih, saya ingin nanya kalian, nih santri, boleh kan ikut boleh? Boleh. Apa hambatan kalian menjadi santri? Apa? Ada nggak? Ada hambatan nggak? Ada ya? Oke. Saya pengen nanya itu siapa? Apa hambatan kamu jadi santri? Hah? Rasa malas. Yang di sini putrinya apa? Gitu loh, paling depan. Apa? Gak betah. Terus apa lagi? Jenuh. Terus? Banyak. Tapi saya akan menyebutkan satu persatu penyakit santri dalam mondok itu apa sih? Saya juga pernah mondok loh. Ini dia. Tidak betah hidup di pondok. Biasa, saya juga tuh tidak betah awalnya, tapi saya paksa ujung-ujungnya jadi betah juga. Bahkan kalau sudah betah ya pengen terus mondok gitu. Nih, mengeluh makanan yang ada di dapur, tidak mau, nggak enak, baru nanti gitu. Itu hambatan jadi santri, betul nggak? Betul. Nah ini dia, sering ngantuk di masjid, di kelas, bahkan di WC, di kamar mandi.
keluar tanpa izin, kabur banyak. Banyak, karena nggak ketangkep masih kabur. Nah itu. Gimana solusinya untuk mengatasinya? Ada yang tahu? Hah? Ya cari sendiri. Apa tujuan pondokmu? Hah? Cari ilmu. Betul, salah satunya mencari ilmu. Terus, ada nggak yang membahagiakan orang tua tujuannya? Lagi, belajar ilmu agama ada nggak tujuannya? Untuk pendidikan ada nggak tujuannya? Ada, serba ada itu selama hidupnya. Serba lengkap. Tapi apakah betul tujuan pondok itu 4 ini betul nggak? Nah, saya akan kasih tahu jawabannya. Tujuan pondok itu tidak hanya untuk mencari ilmu, membahagiakan orang tua, belajar ilmu agama, untuk pendidikan tidak. Tapi ada yang lebih daripada itu. Mau tahu apa? Untuk berjuang. Sekali lagi apa? Betul apa? Berjuang. Semangat. Berjuang. Naik dulu di bawah terus. Kenapa saya katakan pondok itu untuk berjuang? Hah? Kalau kita tidak berjuang akan malas. Kalian tuh tidak jawab cuma ini aja, pengen cari ilmu, bahagiakan orang tua, belajar agama, pendidikan agama, tidak ada berjuang. Ya nggak bisa lah. Kalian harus berjuang, membahagiakan orang tua, berjuang nggak? Berjuang kan? Cari ilmu agama berjuang nggak? Dalam pendidikan berjuang nggak? Iya, berjuang semua juga. Tapi habis berjuang itu turun tujuan utamanya apa? Mardawatillah ahli tujuan. Nah itu dia, madot. Nyari keriduan Allah itu udah tujuan utama dah. Kalau ditanya sama orang lain, apa tujuan kita mondok? Mardawatillah, mencari keriduan Allah. Belajar gue kalau tidak ada keriduan Allah nggak bakalan sukses, nggak bakalan berkah. Betul nggak? Betul. Saya akan meluruskan sedikit. Jadi pertama kita harus mencari mardawatillah, kemudian berjuang. Setelah berjuang akan dapat semuanya. Oke? Oke, semangat. Saya berikan pastor untuk kalian ya. Cemungut, gitu. Pastornya ya. Nanti di akhir akan ada progres. Saya akan kasih hadiah. Hadiah buat kalian nanti. Mau nggak? Santai. Masih panjang. Masih kuat? Berapa ronde kuatnya? Nah, sering kita ini mengeluh katanya disiplin pondok ini ya berat banget. Sebetulnya siapa sih yang salah itu? Santri apa sistem pondok? Nah, kalau kalian ngeluh ke pondok itu siapa sih yang salah? Sistemnya apa kaliannya? Hah? Banyak kan santri itu yang ngeluh.
ini kok disiplinnya gini banget sih, keras banget sih gitu-gitu. Saya gimana ya? Itu banyak yang ngeluh itu kan, bener nggak? Ini kok ada disiplin baru gini-gini, kok gini-gini, saya disiksa gimana? Itu di semua pondok anak santri pasti ngeluhnya itu. Apa sebetulnya yang salah, santri apa sistemnya? Santri apa sistem? Santri. Ini dia. Tahu ini ada istilah apa? It is not the gun, but the man behind the gun. It is not the song, but the singer behind the song. Ngerti nggak? Bagian bahasa ngerti nggak? Ngerti nggak? Oke, saya akan jelaskan. It is not the gun, but the man behind the gun. Ini bukan masalah senjata, akan tetapi orang yang memegang senjata atau orang di belakang senjata itu. Ini bukan masalah nyanyian, akan tetapi orang di belakang yang nyanyi atau penyanyinya. Ngerti nggak? Gitu. Jadi percuma sekarang kita nyanyinya bagus, lirik lagunya bagus, nyanyi gini-gini. Yang nyanyinya narkoba, penjaga narkoba. Jadi yang bermasalah itu bukan yang nyanyian, bukan nyanyian. Nyanyinya mah gak usah dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu orang yang nyanyinya narkoba. Misalkan ada apa bedil, pistol. Pistolnya bagus kan? Ya bedil. Pistol. Ya, pistolnya bagus itu ya. Apakah disalahkan pistolnya? Otomatis orang yang menggunakan pistolnya, benar nggak? Di pondok ini kalau ada banyak disiplin gini-gini, gini-gini ngeluh. Siapa yang disalahkan? Santri apa sistem? Santri yang menjalankannya bukan disiplin, jadi disiplin sudah nggak usah disalahkan. Emang itu udah benar, udah lurus. Yang salah itu berarti santrinya yang menjalaninya. Jadi permasalahannya ada pada kalian, bukan sistem sudah lurus, betul nggak? Ya, contohnya di dalam Al-Quran, gini-gini sudah lurus. Tapi apakah harus Al-Quran yang disalahkan? Enggak kan? Ya kitanya yang ini, manusianya. Itu maksudnya gitu. Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti nanti tanya aja ke saya. Nah, sekarang saya mau nanya, apa persamaan antara saya dan kamu? Satu persamaannya sama-sama bingung mau kuliah di mana setelah selesai mondok. Benar nggak? Bingung. Ustaz, anak di mana yang kuliah? Jurusan apa ya yang bagus? Itu pasti menurut saya juga ngalamin dulu. Di mana yang kuliah? Iya, saya dulu kuliah di UPI di Bandung. Ternyata tidak tercapai. Malah saya kebablasan, jadi nggak direm di Bandung, jadi langsung bablas ke Ponorogo deh. Untung nggak ke Darussalam Garut, nggak direm gitu. Jadi gitu ya, sama-sama mau di mana setelah mondok itu kuliah, itu pasti persamaan saya dan kamu, betul. Kedua, sama-sama punya tujuan yang tidak jelas, ini mau apa dan kemana. Kadang-kadang gitu kan kita suka ngeluh nih, mau jadi apa nih habis ini nih, bener gak? Bener, saya juga rasakan, jelas tidak merasakan tidak kejelasan itu ada. Nah, sama-sama mempunyai waktu 24 jam. Antara saya dan kamu 24 jam, betul nggak waktunya? Tapi kok kenapa saya bisa tulis buku, kalian belum bisa? Nah? Padahal waktunya 24 jam kan? Kenapa kok siapa yang sudah orang-orang besar? Kenapa kok Imam Ghazali, terus Ibnu Sina, Ibnu Taimiyah, mereka bisa mengarang buku banyak gitu kan? Kenapa? Padahal waktunya sama-sama dengan kita 24 jam. Tapi kok kenapa kita tidak bisa unggul? Tidak bisa menjadi mau? Tahu mau? Mau tahu kan mau? Mau itu adalah manusia unggul. Jadi kita harus jadi mau, bukan mau beneran. Mau itu manusia unggul. Jadi mau, betul nggak mau? Manusia unggul. Terus sama-sama pernah menjadi santri. Ya saya pernah jadi santri, kamu jadi santri pernah nggak? Pernah. Nih, sekarang saya mau nanya di antara kalian satu orang saja,
Tolong maju ke depan. Ayo, itu Pak siapa tuh? Ya pakai jas. Ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Saya mau testimoni. Dia apa sih cita-citanya dulu waktu kecil, sekarang apa cita-citanya? Karena banyak yang bingung gitu menentukan cita-cita itu. Bagian apa? Bagian koordinator gagah. Apa? Istilah Diki ya, Diki Lukman. Apa cita-cita kamu dulu waktu kecil sama sekarang beda nggak? Cita-cita dari kecil sampai sekarang, cita-cita menjadi seorang polisi. Ya, jadi untuk hadiahnya saya kasih buku. Boleh? Semangat, makanya semangat. Kalau kalian ke depan, siapa yang dipilih berarti dapat hadiah nanti. Itu gimana rezekinya? Jadi cita-cita dia jadi polisi, mudah-mudahan jadi polisi, bahkan nanti jadi akam yang lebih tinggi lagi ya. Amin. Jadi kita tidak boleh harus jelas. Kadang-kadang waktu kecil kita cita-cita pengen jadi Power Ranger, pengen jadi apa lagi? Dora, pengen jadi apa lagi? Doraemon, pengen jadi Wiro Sableng katanya dulu zaman 90. Nah, jadi beda antara cita-cita kita masih waktu kecil dengan cita-cita sekarang beda. Waktu kecil kita pengen ngomong saya pengen jadi Power Ranger, pengen jadi apa lagi? Ultraman. Bener nggak? Itu waktu kecil, imajinasinya ke sana. Ada juga yang sebagian orang yang mengatakan saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi abri, pengen jadi apa lagi yang lain. Tapi apakah betul nanti setelah dewasa saya akan mewujudkannya? Kadang-kadang ada yang berubah. Setelah dewasa kadang-kadang sudah berubah pikiran. Nah, untuk itu maka saya katakan ini terakhir, cita-cita adalah doa. Tulis di buku cita-cita kalian. Saya waktu kelas kalian kelas 6, 5, 6 itu rajin menulis di buku. Saya ingin jadi dapat istri soleha, dokter gitu. Wah, boleh ditulis semuanya. Namanya siapa gitu. Sampai ditulis. Nomor sepatunya berapa? Tulis. Jadi saya cita-cita pengen diri pondok pesantren masih ada. Bukunya masih ada sampai sekarang. Saksi bisu Ustaz Yaspi. Saya sudah menunjukkan ke beliau buku saya cita-cita waktu dulu. Saya tulis, kalian jangan takut-takut untuk bercita-cita, karena cita-cita adalah doa. Secara otomatis kalau kita pengen cita-cita pasti kita berdoa, ya Allah saya pengen gini. Betul, insya Allah akan tercapai. Saya cita-cita pengen nulis buku itu 6 tahun yang lalu, semester 1. Jadi ketika tahun 2009 saya masuk UNIDA, saya pengen cita-cita nulis buku. Kira-kira buku apa ya? Waktu itu masih bingung. Lama-lama saya pengen nulis buku cinta, udah mulai tulis, gagal lagi. Tulis gagal lagi, tapi nggak apa-apa. Lama-kelamaan akhirnya perdana saya lah 99 asal Facebook inilah. Jadi tulis cita-cita itu adalah doa. Maka dari sekarang silakan kalian banyak cita-cita. Saya dulu pernah waktu di Asalan itu pengen menjadi ranking pertama, juara pertama. Kelas 1 saya sering iri dengan teman-teman, kok kenapa orang lain bisa dapat juara. Saya mimpi, ya Allah mudah-mudahan saya pengen dapat juara. Sampai saya ketika di kamar mandi, saya pukul-pukul air, saya jadi juara kayak gitu. Sampai di kamar mandi saya gitu saya. Saking saya pengen semangat untuk jadi juara. Setiap orang bisa jadi juara, bisa nggak? Bisa. Siapa pemenang itu? Nanti saya akan sebutkan. Nanti siapa di segmen selanjutnya saya akan menyebutkan siapa pemenang itu. Nah, ini falsafah bambu Cina. Tahu bambu Cina? Awi. Cek bahasa nama awinya, awi. Falsafah bambu Cina. Nah, tahu falsafahnya?
Nah, bambu Cina itu tumbuhnya dia ketika usia 0 sampai 0 tahun sampai 7 tahun itu dia lambat. Kok kenapa? Coba kalian cari nanti di Google di internet bambu Cina ada itu. Cari dari 0 sampai 7 tahun itu lambat tumbuhnya. Kenapa kok bisa lambat? Kenapa kok bisa lambat? Karena dia menguatkan